Wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan perkuliahan hari ini untuk testing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. testing dan implementasi sistem informasi. Ya, saya share dulu jadwalnya materinya. Mbak. Oke. Ya, kali ini pada pertemuan hari ini kita akan bicara tentang test case design. Ya, bagaimana merancang sebuah test case, test kasus gitu ya. Oke, tujuannya adalah untuk memberikan landasan yang cukup dalam memahami test case sebagai salah satu dasar dari testing. Kemudian memberikan dasar-dasar metode bagaimana merancang test case. Dasar-dasar bagaimana merancang test case. Oke, itu tujuan dari materi desain test case. Di dalamnya ada test case, terus black box dan white box, gitu ya. Oke, test case ini merupakan satu tes yang dilakukan ya berdasarkan satu inisiasi, masukan, terus kondisi, kemudian outputnya. Nah, jadi ini merupakan satu skenario bagaimana kita melakukan tes terhadap apa yang kita lakukan di sistem informasi, gitu ya. Jadi test case-nya harus kita rancang dari inisialisasinya, rancang dari masukannya, dari kondisi-kondisinya, kemudian outputnya seperti apa. Rancangan masukan ini bisa berbeda-beda, ya. Masukan yang valid dan masukan yang tidak valid. Ya, jadi tidak bisa hanya masukan yang valid saja. Masukan yang tidak valid pun harus menjadi satu skenario test case. Gitu ya. Nah, gunanya test case ini untuk melakukan kesesuaian ya, satu komponen terhadap spesifikasi dan untuk melakukan kesesuaian suatu komponen terhadap desain. Gitu ya. Nah, kalau yang komponen terhadap spesifikasi, kita bisa artikan test case-nya adalah black box testing. Tapi kalau yang komponen terhadap desain adalah white box testing. Ya. Nah, contohnya studi kasus seperti ini, misalkan ada ATM, ya, ATM system. ATM system ini model sederhana, model lama, model sederhana, gitu ya. Yang pertama di situ ada view balance, view my balance, terus withdraw cash, kemudian deposit fund. Tempatnya exit. Ya, kita tuliskan seperti ini. Tentu yang sekarang kan jauh lebih berbeda dari yang lama, gitu ya. Ya, kalau kita buatkan layout, misalkan seperti ini, kotak uangnya, kartunya, ada kwitansinya atau struknya, gitu ya. Ada 3 ini. Di sini ada mungkin tata letaknya bisa kita atur. Uangnya ada di bawah sini.
Oke, misalkan bisa kita atur, ini kotak uangnya ada di sini, kemudian kotak kartunya biasanya ada di sebelah kanan, ya. Kemudian ada struknya di sebelah tengah sini, ya. Layarnya ada di sini, betul. Ini layarnya. Kemudian di oh ya, tombolnya ada di bawah sini ya, tombolnya. Keyboardnya ada di sini. Oke, keyboardnya. Ya, desain yang sekarang kurang lebih seperti ini ya. Ini layar, di sini ada tombol-tombol untuk ya, sini juga ada tombol-tombolnya. Ya. Oke, ya. Mungkin desainnya seperti ini layoutnya. Nah, nanti kalian bisa coba apa namanya di layout bagaimana untuk yang ATM. Ya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah setelah masukkan kartu adalah masukkan PIN. Ya, setelah kartu masukkan PIN. Kemudian muncul menu-menu di situ. Ada lihat saldo, transfer, terus ambil uang, terus cancel, terus transaksi lainnya, terus macam-macam di situ. Ya, kalian coba analisis menunya apa saja di situ. Ya. Kemudian kalau kita pilih melihat saldo, yang berikutnya ada giro atau rekening gitu ya, tabungan. Kalau pilih rekening baru muncul. Tapi kalau yang lama misalkan setelah saldo ya dia akan muncul saldo. Gitu. Kalau transfer bagaimana ya? Kalau transfer nanti di situ ada milih banknya apa, nomor rekeningnya berapa, jumlah uangnya berapa. Ada ya, jumlah uang yang dikirim. Oke, kalau transfer. Nanti kalau sudah dia akan ada keluar struknya bahwa uang sudah terkirim. Gitu. Kemudian pada proses pengambilan uang kita tinggal milih tombol-tombol yang sebelah kanan atau kiri. Ya, di situ ada jumlahnya, yang sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa, dan jumlah yang lainnya. Kalau jumlah yang lainnya kita pilih, maka kita masukkan jumlah yang lainnya yang tidak tertera di menu kiri kanan itu. Gitu ya. Nah, kemudian jumlah uang yang diambil. Nah, jumlah uang yang diambil kita masukkan. Tadi kalau jumlah uangnya tidak ada, berarti jumlah lainnya kita masukkan jumlah uang yang bisa dimasukkan. Ada maksimalnya di situ. Kalau yang 50.000 biasanya 1.250.000 ya, sedangkan untuk yang pecahan 100 biasanya sekitar 2.500.000 ya, uang yang bisa diambilnya maksimal. Oke. Kemudian uang berhasil ya. Nah, kita buat layoutnya, kita buat use case-nya ya. Use case-nya kurang lebih misalkan seperti ini. Pertama masukkan kartu, di dalamnya termasuk memasukkan PIN juga setelah masukkan kartu. Kemudian ada proses apa saja di situ menunya. Salah satunya adalah untuk cek saldo, kemudian transfer uang ke bank dalam maupun bank luar. Kemudian ini logout atau cancel, kemudian mengambil uang, dan banyak lagi transaksi lainnya. Ya, nanti kalian coba analisis sebagai bahan latihan, ya, tugas kalian. Dilengkapi ini ya. Oke, kemudian use case diagram lainnya. Ini alternatif setelah masukkan tadi kartu, ya, otomatis include di situ masukkan PIN.
Kemudian di belakang layarnya ini adalah bagian admin. Ya, admin yang memverifikasi ini PIN-nya, apakah dia benar atau tidak. Ya, admin sistem di sini. Ya. Kemudian transaksi. Transaksinya ada melihat saldo, mengirim uang, mengambil uang, dan yang lainnya di sini, pembayaran gitu ya, dan seterusnya. Kemudian melakukan layout. Oke. Ini admin, ini ke deposit, kotak deposit. Nah, atau di sini ke database dari sistemnya ya. Ini penggunanya. Nih, nasabah. Oke. Jadi kita sudah punya dua test case nih. Ya. Ini use case untuk yang pertama, ini use case yang kedua sebagai alternatif. Kalau sekiranya ada pemikiran lain, silakan dituangkan, digambarkan seperti apa. Ya. Nah, kemudian kita lihat gambaran umum sistem di ATM. Ya. Sistem di ATM kurang lebih seperti ini. Salah satu contohnya, ini sistem. Kita mulai, welcome. Kemudian cek PIN. Ya. Kalau misalkan PIN-nya salah, maka dia akan ulang di sini, cek PIN. Kalau benar, maka dia akan ke sini. Ya. Dan seterusnya, sampai verifikasi balance. Kemudian kalau cancel transaksi berarti kartunya dikeluarkan. Begitu juga kalau input draw, withdraw, ini ada cancel transaksi berarti kartu dikeluarkan. Ya. Verifikasi balance, di sini ada insufficient fund. Ya. Kemudian ada verifikasi bill. Kemudian insufficient bill di ATM, insufficient bill di ATM. Ya. Ini kalau ada di sini ada insufficient. Ya. Kemudian ada cancel transaksi, pembatalan, maka kartu dikeluarkan. Ya, kartu dikeluarkan. Dispute bill, struknya keluar, dikeluarkan. Ya, sehingga balik lagi ke menu awal. Ya, ini kurang lebih gambarannya. Jadi setelah transaksi jalan, transaksi apa saja, kemudian kalau kita cancel, kalau kita tidak melanjutkan transaksi lainnya, maka kartu keluar. Gitu ya, kartu dikeluarkan. Oke. Nah, itu dari use case dengan gambaran umum bagaimana sistem ATM ini berjalan ya untuk penarikan uang. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kita membuat satu test case sistem ATM tersebut. Nah, ini kita buatkan satu template, misalkan seperti ini. Kalian bisa bikin sendiri. Tes yang pertama apa yang dilakukan, tes kedua apa yang dilakukan, dan seterusnya. Ya. Sistemnya desain oleh siapa, dieksekusinya oleh siapa, deskripsinya apa, kemudian nama test case-nya apa. Ya. Nama test case ini misalkan penarikan uang atau transfer, gitu ya. Sistemnya apa, tanggal desainnya, tanggal execute-nya. Ya. Ini rincian-rincian. Apa yang dilakukan? Misalkan di sini action-nya memasukkan kartu. Ya, responnya apa? Dari sistem. Ya, sistemnya misalkan mengambil kartunya, kemudian munculkan di situ untuk PIN. Ya, berarti di sini pas. Ya, berhasil. Kemudian di sini action-nya memasukkan PIN. Ini responnya dari sistem, kalau PIN-nya benar, apa yang dilakukan? Kalau PIN-nya salah, apa yang dilakukan? Ya, tuliskan seperti ini. Ya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalian membuat seperti ini. Ya. Use case, kemudian ada test case template seperti ini. Ya. Ya, ini contohnya misalkan sistemnya adalah ATM, desainnya oleh siapa? Sistemnya ini PIN.
Ya, mengganti PIN di sini, mengganti PIN. Ya, mengganti PIN. Nah, apa yang dilakukan di sini mengganti PIN? Kita pilih change PIN. Ya. Sistemnya apa? Memunculkan satu pesan, apakah akan ganti PIN atau masukkan PIN baru. Ya, kita masukkan PIN baru. Kemudian ada keterangan di sini untuk re-enter PIN baru. Ya, kita masukkan lagi, sukses. Ya. Nah, kalau di sini berbeda, dimasukkannya berbeda, maka di sini akan muncul bahwa PIN tidak sama dengan yang pertama. Dan kita diminta untuk memasukkannya lagi. Ya. Kalau sudah sama, berarti kita klik yes. Maka akan memunculkan menu. Ya. Ini selesai. Ya. Nah, post kondisinya bahwa PIN yang baru adalah sudah dimasukkan dan disimpan di database. Gitu ya. Ini hanya untuk change PIN saja. Ya. Jadi ini bisa case ini, template ini bisa untuk semua menu. Ya. Nah, kalau misalkan cek saldo, di sini name case-nya adalah pengecekan saldo. Ya, pengecekan saldo. Kemudian di sini masukkan sama seperti ini, masukkan kartu, masukkan PIN, pilih menu untuk saldo informasi atau cek saldo. Ya, kalau sudah ketemu, sudah di cancel, tidak ada operasi lain, cancel, baru dia akan keluar. Post condition-nya adalah menampilkan saldo, gitu ya, menampilkan saldo. Oke, dan seperti itu, ya. Itu untuk yang black box nih. Ya, kemudian kita lihat yang lebih kompleks lagi ini. Ya, misalkan seperti ini, tadi ada kondisi-kondisi yang salah ya. Misalkan PIN-nya seperti ini, nah diganti ternyata PIN-nya begini, oh ternyata salah, kemudian diinputkan lagi. Nah ini seperti yang penggambaran saya ya. Ya, jadi ini yang pertama, ini yang keduanya, ini tiba-tiba kita ganti PIN lagi, dimasukkan yang salah, ternyata ini salah, unsukses, kemudian dimasukkan lagi yang benarnya. Dan seperti itu. Ya. Ini kalau misalkan, oh ini input yang baru ini pas. Ya. Kalau misalkan di sini ada salah, kita contreng saja salah. Ya. Oke, well, dan seterusnya. Ya, ini lebih kompleks. Ya, lebih kompleks. Kalau yang tadi, ini yang sederhananya. Ini lebih kompleks lagi. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini silakan dicatat. Ini ya, kita buatkan test case seperti yang tadi. Ya, buatkan test case seperti yang tadi. Tapi kasusnya ada seperti ini. Ya, kasusnya adalah untuk penarikan uang. Nah, dari mulai memasukkan kartu, masukkan PIN, jumlah uang yang diambil, mengambil uang yang dipilih, dan seterusnya. Ya, perhatikan kebutuhan fungsionalnya apa, non fungsionalnya apa. Ya. Ini emailnya saya tunggu di hari Senin tanggal 31 via email. Subjeknya seperti ini. Ya, biar seragam. Saya mudah untuk mencari tugasnya. Ya, biar mudah. Jadi subjeknya seperti ini. Ya. Tolong hari Senin harus sudah masuk semuanya. Gitu. Oke? Kasusnya yang ini. Untuk penarikan uang. Ya. Oke, bisa dipahami? Bapak, seandainya kalau kita kurang paham nanti bisa chat pribadi ya, Pak? Ya, silakan nanti ditanyakan di grup aja, biar nanti teman-teman yang kira-kiranya sama, punya pertanyaan sama bisa melihat
Oh, ininya begini ya. Ya, Pak. Ya, nggak usah japri. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti rekamannya saya upload lagi ke YouTube ya. Nanti kalian bisa ulang kalau misalkan sekiranya belum paham, nanti bisa diulang. Kalau sudah ada gambaran yang jelas atau ada masih kurang paham, nanti silakan ditanyakan ke saya. Oke? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Nanti rekamannya akan saya upload. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, rekaman saya convert dulu. Ya, nanti tadi saya upload ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.